Ngapunten menika kula didhawuhi kalih Pak Radik Mursena Haji kagem nerasaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukru lillahi haqqa syukri wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng jang ibu-ibu, bapak-bapak, sehat-sehat sedherek kula sedanten menika. Alhamdulillah. Sampun angsal sapa sedanten sing dereng angsal kula. Mas mengke kula nyuwun setunggal tepocan mriku nggih kula telas. Kepingin Mas Adi sok tenang mawon. Kula mengke dibungkus nggih Mas nggih. Nggih alhamdulillah niki kula sekedhik mawon, wau kula dibungkus kali Pak Radik Mursena Haji kagem nerasaken tausiah. Mbok pilih sekedap makin lanjut ditutup kali doa. Bapak Ibu wau Pak Dekulo ngendika Bapak Kawis tentang pasca dari puasa Ramadan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau manusia kemudian keluar dari bulan Ramadan, ya, kemudian dia mendapatkan ghufirallahu, ya tadi yang dikatakan oleh Pak Radik Mursena Haji tadi, dimaafkanlah beliau oleh Allah. Dan kita kalau berdoanya di dalam bulan Ramadan minta ampunan sedikit berbeda dengan doa kalau di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita mintanya maghfirah. Seperti misalnya kita minta ampunan untuk kedua orang tua kita, misalnya Allahumma maghfirli, ya Allah ampunilah ya Allah. Tapi kalau menggunakan kata maghfirah ini sedikit beda, karena kalau di dalam Ramadan maka pakainya dengan al-afu, ya, al-afu, afuun karim, itu yang kita baca di 10 hari terakhir. Maka kalau sudah mendapatkan ampunan yang afun, yang sudah total ini tadi, kita keluar dari bulan Ramadan ini sudah bersih, masuk Syawal sudah bersih. Lalu ada di antara kita yang kadang-kadang kalau keluar dari bulan Ramadan sudah mendapatkan ampunan, sudah mendapatkan pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kemarin ya warga Jawa Tengah itu mendapatkan apa? Pemutihan dari Pak Gubernur yang awal pertama dulu rakyat berniku, tahun kedua pacetnya tidak gitu. Nah ini kalau sudah bersih ini maka kebersihan inilah yang harus dijaga, ya. Kebersihan inilah yang harus dijaga sebagaimana para pendahulu kita dulu juga beliau-beliau ini menjaga kebersihan beliau. Nah ada satu perbedaan yang mendasar antara orang pendahulu kita dengan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman pendahulu itu sudah diberikan sebuah kekuatan atau tawaran dari dekengan pusat. Nek zamane wong zaman sakniki niki dekengane langsung pusat. Ngoten nggih. Dari Allah Subhanahu wa taala, dekengane langsung pusat. Tapi karena dekengane pusat itu juga besar sekalipun tidak menggoyahkan hati manusia untuk kemudian apa? Menjadi cinta dunia, tidak tergoyah. Bedanya dengan orang zaman sekarang ini, saat ini ngeten niki. Orang zaman sekarang niki, orang ngalim-ngalim banget, dekengane ya udah pusat, ngoten. Ning terus senengane dadi golek-golek dekengan sing kira-kira iso nguwake uripe. Apa itu? Kemusyrikan. Sing ora ampuh njaluk dikei tenaga ampuh. Sing dagangane ora laris dikei jaluk dikei apa? Penglaris. Kula nate sepindah niku jajan mie ayam teng daerah Jogja mriko, zaman kula tesih kuliah teng IAIN. Kula jajan mie ayam niku mie ayame laris ora umum. Jan laris banget ngoten niku. Kula penasaran pengen ngicipi, akhirnya kula mriku ngicipi, kula icipi niku kok rasane yo ora enak, ning laris tenan. Lah kok nembe kula sak sendok ngoten terus kula tinggal ngombe es jeruk. Ngerti-ngerti mie ayame niku mumpluk. Kok numpuk kuwi ngoten. Ternyata dek dhuwur niku diuyuhi cecak. Niki kula mboten ngerti apa ya iki pesugihannya ya cecak nguyuh niki. Ning saestu kula sak umur-umur niku nembe nonton cecak saged napa? Nguyuh niku nggih mboten mie ayam mriku. Kula balik mboten kula baleni. Delalahe qadarullah 3 bulan kemudian kula niku kentekan bensin melampah ngelih. Kok delalai ketemune warung mie ayame nggih niku melih.
Akhirnya kula gelem ra gelem mergo kalih mampir mriku melih. Oh, wingi aku linggo ning pojokan kene, aku saiki tak linggo ning pojokan kono. Kula minggir. Kelingan kula diri cecak ten mriku. Niki ceritanya nyata nggih mboten gawe-gawe. Kula akhirnya linggo teng pojokan niku. Pun kula dongani mie ayame terus kula maem. Lagek bar setengah ngoten niku dereng telas mie ayame mlumpuk melih. Puk 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 puk. Lah kok nek dhuwur ana cecak meneh niku. Mak dulute mak ngeten iki metu banyune. Lah, ini terus saya dengar cerita-cerita, wah mas neng kono kayak gini, wah jangan pesugihannya jos tenang gitu ya. Nah ini saya nggak tahu ini pesugihan atau tidak. Cuman begini, yang menjadi teguran bagi kita bahwa seolah-olah kita hidup di dunia ini yang namanya mengamalkan kemusyrikan ini menjadi hal yang biasa. Padahal kalau kita mengingat cerita-cerita Nabi zaman dahulu, pasti kita malu kalau mendengar cerita-cerita beliau. Contohnya begini, ada 3 kisah Nabi yang saya mau bawakan singkat-singkat, insya Allah tidak panjang-panjang. Yang pertama, kisah seorang Nabi yang namanya paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini pernah diceritakan oleh Rasulullah. Terus Rasulullah ceritanya beliau dicatat ya oleh Imam Bukhari di dalam hadis beliau, nomor hadisnya 2372, dicatat oleh beliau, ceritanya cukup panjang. Nabi Musa kan dulu menyelamatkan keluarganya Bani Israel dari kejaran Fir'aun, diseberangke teng lautan, rampung ngoten, nyebrang sama Allah diperintahkan untuk masuk ke Palestina. Tapi karena orang-orang Bani Israel niku wong ngeyel-ngeyel ngoten nggih, akhirnya malah napa wegah, terus Allah memberikan hukuman kepada mereka muter-muter teng gurun itu selama 40 tahun. Nah, kisah ini terjadi di sini. Ketika Nabi Musa ini sudah sepuh, sudah tua, beliau sudah capek, sudah lelah begitu. Beliau sedang duduk-duduk di dalam rumah. Tiba-tiba, tanpa ada salam, tanpa ada suara ketuk pintu, tanpa ada orang suara berjalan, Nabi Musa yang sedang duduk di kursi begini, tiba-tiba melihat ada kaki laki-laki yang berdiri di depannya. Ini yang cerita Rasulullah. Kemudian setelah Nabi Musa ini melihat ke atas, ini tidak kenal, ini bukan Bani Israel. Ini juga bukan orang daerah sini, ini bukan orang Jabarian yang ada di Palestina, bukan. Terus siapa harus berdiri akhirnya? Baru berdiri seperti ini di hadapan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut tanpa salam, tanpa mukadimah, tanpa AIUEO langsung mengatakan, ya Musa ajib Ramadan. Ora kenal lagi sopo, ora kenalan, ngerti-ngerti nyeluk jenenge Nabi Musa ra nganggo kata Nabi. Padahal ini adalah Nabiullah. Langsung dipanggil namanya Musa ajib Ramadan. Penuhilah panggilan Tuhanmu. Mak perampang Nabi Musa niku memang beliau itu terkenal nabi yang apa? Yang kuat. Ngoten nggih. Nabi yang memang yang kuat kekuatannya. Nate Nabi Musa itu misah wong gelut, wong padu teng dalan gelut pok ngoten. Nabi Musa misah rekake Musa. Misah di pinggir ngeten. Lah sing disuruh ngeten iki malah blabas mati. Niku saking kuatnya Nabi Musa seperti itu. Nah, pada waktu itu ketika beliau emosi, langsung kemudian ditamparlah laki-laki yang ada di hadapannya ini, yang ternyata laki-laki yang ada di hadapannya ini adalah malaikatul maut. Ternyata itu adalah malaikat maut yang hendak menjemput Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Ditampar wajahnya malaikat maut ini. Sekali tampar jedar ngoten niku, terus diriwayatkan itu wajah sebelah kirinya malaikatul maut itu hancur dan sampai matanya itu keluar. Saking kuatnya Nabi Musa. Tiba-tiba setelah ditampar hilang. Ternyata apa loh? Niku malaikatul maut niku ditapuk kali Nabi Musa niku wedi. Bali mabur teng langit, nek cara Jawane niku napa? Wadul. Wadul kali Gusti Allah. Ya nek kula bayangke niku nggih malaikate niku wadul kali Gusti Allah kali bojengi ngenten iki ya Allah. Saking lorone niku lho. Ya Allah, Engkau telah mengutusku kepada seorang laki-laki yang belum mau mati. Dan dia telah membuat mataku sakit seperti ini. Kemudian sama Allah disembuhkan. Terus diperintahkan, baliklah lagi kepada Musa, berikanlah ia tawaran. Singkat cerita, baliklah ini malaikat turun ke bumi, menemui Nabi Musa. Yang kedua ini berbeda ceritanya. Dia mengucapkan salam, dia menyampaikan salam dari Allah. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Musa, ya Nabiullah, al-hayatat turidu. Wahai Nabiullah, apakah engkau ini menginginkan hidup yang lebih panjang? Karena apa? Karena tadi mau dicabut nyawanya malah apa? Ditampar mukanya dari. Yang kedua ini maka ditanyai, al-hayatat turidu,
Apakah engkau ini ingin hidup yang lebih panjang? Kalau engkau ingin hidup yang lebih panjang, wahai Musa, Allah memberikan engkau pilihan. Kalau engkau memilih ini, maka sekarang tempelkanlah telapak tanganmu di atas punggung sapi. Berapapun jumlah bulu yang engkau tempelkan itu, berapapun jumlah bulu yang nempel di telapak tanganmu, maka satu bulunya akan dihitung tambahan 1 tahun untuk engkau. Kalau nempel 1000 bulu berarti ya 1000 tahun. Kalau nempelnya 150 bulu ya 150 tahun, seperti itu. Kemudian Nabi Musa belum jawab apa-apa, sok mikir-mikir ngoten. Terus beliau bertanya, "Sumpah, lalu kalau sudah misalnya nempel 1000 tahun, saya tambah usia 1000 tahun, sumpah, lalu apa yang terjadi?" Apa jawabnya malaikat tadi? Jawabnya malaikat tadi, "Engkau pun akan mati." Artinya apa? Nanti tambah 100, nanti tambah 1000 pun akhirnya engkau akan mati. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Fal ana min qarib." Maka aku milih mati sekarang saja. Ini salah satu contoh bagi kita. Seorang nabi, dekengane pusat, diberikan pilihan sama Allah untuk hidup lebih panjang, mau minta apa diberikan, mau minta kejayaan diberikan. Apakah seperti nanti besok penerusnya, ya, seorang raja yang paling kaya, belum ada pernah raja yang lebih kaya dari dia sebelum dan sesudahnya. Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata enggak, dia pilih meninggal. Saya tak meninggal sekarang saja. Simbahnya Nabi Musa, bapaknya para nabi, siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga sama. Beliau pernah didatangi malaikatul maut, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Kembalilah wahai kekasih Allah." Karena beliau punya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, maka dipanggilnya, maka kembalilah kekasih Allah. Apa jawabannya Nabi Ibrahim ketika disebut malaikat maut ini? Dia tanya kepada malaikat maut, "Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih menginginkan kekasihnya mati?" Artinya ketika Allah mau mencabut nyawaku ini, dia, Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah engkau pernah melihat bahwa seorang kekasih ini menginginkan kekasihnya mati?" Bingung malaikat maut. Malaikat maut tidak punya jawaban. Balik ke atas langit, seperti kisahnya Nabi Musa tadi. Sampai atas langit, kemudian diperintahkan balik lagi untuk memberikan jawaban. Apa jawabannya? Jawabannya malaikat maut ketika sudah dapat jawaban dari Allah, malaikat maut itu mengatakan seperti ini, "Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan apa? "Baiklah, sama seperti Nabi Musa, aku mati sekarang saja." Dan contoh yang terakhir, Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika sudah terbaring lemah, berada di pangkuan ibunda Aisyah, kemudian dengan badannya yang kemudian semakin merasakan demam, di situ ada malaikat Jibril yang menemaninya. Kemudian datanglah malaikatul maut. Ditanyakan sama malaikatul maut, "Apakah engkau, wahai Nabiullah, ingin memanjangkan, maksudnya memanjangkan usia?" Apa jawabannya Nabi Muhammad? "Allahumma inna ala rafi'il a'la." Aku hanya menginginkan pengen dan balik ke tempat yang tinggi bersama Tuhanku. 3 Nabiullah ini semuanya ketika mau meninggal sama-sama ditawani. Ditawani itu apa? Ditawari ya, diberikan pilihan. Mau enggak kamu hidup lebih lama? Artinya kalau beliau ini mengiyakan, mau. Terus minta, aku pengen kejayaan. Aku pengen kesugihan. Bondoku oke. Anakku bagus-bagus, ganteng-ganteng. Keturunanku apik-apik, omahku magrong-magrong. Tumpahanku mewah-mewah dan lain sebagainya. Pasti diberikan oleh Allah. Inilah bedanya kualitas orang beriman dan bertakwa. Tadi yang ingin dikatakan pada kula tadi harus menjadi orang yang bertakwa. Maka seperti inilah kualitas orang bertakwa. Teguran bagi kita yang sekarang, penerus beliau yang sekarang ini, ya, yang menjadi khalifah di muka bumi ini adalah ketika orang-orang yang tidak punya pilihan, tidak punya tawaran seperti beliau-beliau ini, tapi malah mencari dekengan-dekengan di luar ini tadi. Napa? Ben dagangan kula laris. Ben kula gendang oleh jodoh. Terus napa melih biasane niku? Ben kula didawake umure nganggo susuk 2000 apa susuk 5000. Terus minta yang lain sebagainya. Ini adalah hal yang
musyrik. Maka dari itu dulu pernah juga pada saya itu ngendiko di pas di pengajian di mana itu, jangan sampai ada di terah ini yang kemudian anak turunnya itu melakukan praktek kemusyrikan. Ini menjadi susah. Namanya manusia pernah salah, pernah lupa. Misalnya, biyen pas zamane nom, wayah poso Ramadan kaya wingi, mlebu kamar mandi pamite nguyuh. Ning tekan jero mau nguruke keran banter terus suarane cegluk, cegluk, cegluk ngombe banyu keran. Hal seperti itu lumrah. Terus misalnya lali, ngapusi dan lain sebagainya, itu semua dosa yang kemudian kita pernah lakukan. Kalau kita minta maghfirah, kita minta al-afun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Tapi kalau sudah jadi barang musyrik, ini yang menjadi berat. Maka dari itu, ini tawasabil haq, tawasabil sabr dari saya kepada bapak-bapak, guru-guru saya, ustaz-ustaz saya, dan adik-adik saya, penerus-penerus saya, jangan pernah ada anggota keluarga di terakhir Wijaya ini, keturunannya Simbah ini, yang kemudian sampai musyrik. Karena sekali saja melakukan kemusyrikan, sampai Allah takdirkan wafat dalam kondisi itu, tidak mungkin kita bisa ketemu lagi. Tidak mungkin ada cerita ketemu lagi. Ya Pak, Bu, nek enten putrane sing musyrik napa murtad, naudzubillah, ini nanti sudah berhenti di dunia saja, di akhirat nanti sudah tidak ketemu lagi. Allah pernah ngendika nanti orang-orang musyrik itu dikumpulkan sama Allah, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tas'umun. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Kalimat terakhir ini yang kemudian harus kita betul-betul tahu. Ketika nanti orang-orang musyrik ini dikumpulkan sama Allah, apa kata mereka tadi ketika sudah didatangkan yaumul azab? Mereka berharap apa? Kanu yahtadun. Mbok biyen aku gelem nampa hidayah. Termasuk seperti siang hari ini ketika saya berdiri di sini, ini adalah salah satu jalan dari Allah kemudian menawarkan hidayah. Insya Allah saya yakin 99% ya keluarga terakhir Wijaya ini tidak ada yang musyrik. Tapi ini demi menjaga supaya terus kesananya itu bersih keluarga kita, ya. Kemudian nanti insya Allah masuk dalam surga semuanya bareng-bareng, gujengan sak simbah saka simbah, terus ning anake, terus ning putune, terus ning buyute, terus ning candhae, terus ning napa malih Pak? Gantung siwur udek-udek napa niku lak sak teruse niku kabeh mlebu warga. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih. Mari kita tutup dulu dengan doa. Napa Pak Desi lanjut berdoa? Oh, jadi ini nanti kita berdoa juga ada doa untuk Ibu Budi Dewi Sawiti yang sekarang sedang opnam kena kanker ya. Monggo Bapak Ibu segala kegiatan kita hentikan sejenak, tidak lebih dari 5 menit insya Allah kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keturunan kita dan juga untuk Ibu Budi Dewi Sawitri. Sebelum doa kita mulai, kita awali dulu dengan dahulu baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعنا أعوذ بك من شر ما صنعنا أبوء لك بنعمتك علينا وأبوء بذنبي فاغفر لنا يا ربنا لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفار. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي ذوي سويك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Ya Allah, ya Tuhan manusia, kami memohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah kesembuhan kepada saudara kami Ibu Dewi Savitri ya Allah, sekarang sedang berbaring sakit ya Allah. Karena sesungguhnya ujian sakit datangnya dari Engkau dan Engkau hanyalah Engkau satu-satunya yang bisa memberikan kesembuhan. Maka berikanlah kesembuhan kepada beliau ya Allah. Dan juga berikanlah kesembuhan kepada kami semua yang pada siang hari ini datang ke sini apabila di dalam badan kami terdapat benih-benih penyakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Dan juga apabila di dalam hati kami ada benih-benih penyakit dalam hati kami, maka bersihkanlah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyi'in. Ya Allah, berkali-kali kami menerima hidayah-Mu ya Allah, namun kami masih sering melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Kadang kami tahu kalau itu dosa, kami masih tetap melakukannya ya Allah, maka ampunilah kami. Ketika barang Engkau tidak mau memberikan ampunan kepada kami, maka siapa lagi yang akan mengampuni diri? Maka ampunilah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkau titipkan harta yang banyak kepada kami, rumah, tunggangan, anak turun, tapi tidak ada harta yang lebih berharga kecuali satu, yaitu hidayah dari Dia. Maka jangan cabut hidayah itu dari diri kami ya Allah, sampai akhirnya kami meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena dari itu ya Allah, apabila kami meninggal tidak dalam kondisi husnul khatimah ya Allah, kami takut untuk menghuni neraka jahanam karena kami tidak sanggup untuk hidup di dalamnya ya Allah. Maka selamatkanlah kami, istri kami, suami kami, dan anak keturunan kami dari neraka jahanam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.